Selamat malam buat kita semua. Nama saya Nur Salam Simbolon. NIM saya 172200184. Pada malam hari ini saya akan membawakan resume tugas kelima dan keenam mengenai rekrutmen sumber daya manusia dan seleksi sumber daya manusia. Yang pertama, rekrutmen sumber daya manusia. Salah satu kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang profesional terletak pada proses rekrutmen, seleksi, training, dan pengembangan calon tenaga kerja. Mencari dan mendapatkan sumber daya manusia yang profesional bukanlah mudah. Namun, proses rekrutmen inilah menjadi salah satu proses yang sangat penting karena disinilah dapat diketahui baik tidaknya, cocok tidaknya SDM yang akan diterima dalam perusahaan. Proses rekrutmen juga bertujuan untuk mendapatkan SDM yang memenuhi syarat yang dibutuhkan perusahaan demi pencapaian tujuan perusahaan. Perekrutan pegawai atau SDM ini yang baru dapat diambil dari dalam perusahaan atau internal ataupun dari luar atau eksternal. Dari dalam atau internal dapat dilakukan dengan promosi jabatan, rotasi pegawai, atau dengan pelatihan yang diberikan kepada karyawan yang telah ada sebelumnya. Dari luar atau eksternal, umumnya melalui iklan di media massa atau media sosial. Dalam proses perekrutan, semua kualifikasi yang dibutuhkan sedapat mungkin dipenuhi oleh calon pekerja yang akan diterima untuk jabatan atau posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sementara seleksi sumber daya manusia, seleksi merupakan aktivitas pemilihan para calon yang dianggap telah memiliki persyaratan atau preferensi tertentu atau merupakan proses memperoleh informasi untuk mengevaluasi dan memutuskan siapa yang akan diterima atau ditolak untuk bekerja, dan penerimaan atau review lamaran beserta resume untuk memeriksa kecocokan individu dengan posisi dan kelengkapan data. Selain riwayat hidup juga untuk memeriksa ringkasan tujuan karir, tugas pada pekerjaan terdahulu. Ujian seleksi untuk memperkirakan kemampuan kinerja, identifikasi sikap atau keahlian tertentu dilakukan. Jenis tes yang diberikan, cognitive test, kemampuan psikomotor, tes pengetahuan mengenai pekerjaan, dan tes kepribadian. Pertimbangan referensi dari seorang yang dapat memvalidasi informasi atau latar belakang pelamar. Evaluasi medis dilakukan oleh pihak perusahaan sebelum pegawai diterima. Wawancara kerja, percakapan yang lebih terarah, bertukar informasi antara pewawancara dan calon pekerja. Pertimbangan pelaksanaan seleksi dari dalam organisasi yaitu anggaran jenis lowongan yang tersedia untuk jabatan baru atau pengganti pejabat yang pergi atau perubahan strategi perusahaan. Dalam proses seleksi ini sebaiknya dihindarkan perilaku diskriminasi berdasarkan karakteristik apapun, termasuk kolusi, nepotisme, ras, suku, agama, kelamin, maupun kelompok minoritas. Dalam proses seleksi dimulai setelah proses rekrutmen menghasilkan beberapa pelamar yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh job specification. Akhir dari proses seleksi adalah keputusan penerimaan karyawan. Proses seleksi adalah pusat kegiatan manajemen sumber daya manusia. Bila seleksi berjalan dengan baik dan dihasilkan tenaga kerja yang baik, sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam hal jumlah, mutu, dan waktu, maka bisa diharapkan perusahaan akan dapat menjalankan kegiatan-kegiatannya dengan baik. Seleksi adalah kunci sukses manajemen SDM, bahkan organisasi. Dalam pelaksanaan seleksi yang berhasil adalah ditemukannya kompetensi yang diperlukan oleh perusahaan dalam diri kandidat. Kompetensi dasar yang diperlukan adalah pengetahuan atau knowledge, keterampilan atau skill, kemampuan atau abilities,
dan ciri lain atau other characteristics, atau lebih dikenal dengan KSAOS. Manakala perencanaan SDM dilakukan dengan baik, maka untuk menghasilkan seleksi yang baik tidak diperlukan biaya yang tinggi. Seperti misalnya pelatihan atau training akan menjadi ringan dan tidak memakan biaya banyak bila seleksi berjalan dengan baik dan benar. Karena karyawan yang dihasilkan dari proses seleksi yang baik, maka akan dihasilkan karyawan dengan kualifikasi yang cocok, yang pada akhirnya akan mengurangi kebutuhan untuk pelatihan karyawan. Hal ini juga terjadi pada hubungan antara rekrutmen dengan seleksi. Tes-tes penerimaan pengetahuan, tes-tes penerimaan, tes pengetahuan, tes kinerja, tes psikologi seperti berbentuk tes kecerdasan, tes kepribadian, tes bakat, tes minat, dan tes prestasi. Juga wawancara seleksi, mencocokkan antara data administratif yang telah masuk dengan pengakuan lisan si pelamar. Menguji hasil tes yang telah diskor, menguji kesahan tes psikologis yang biasanya diuji oleh pihak independen, menguji kemungkinan pelamar untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai dengan lingkungan yang dimiliki perusahaan, membandingkan antar pelamar, mana yang paling cocok dan mana yang paling baik untuk perusahaan, serta untuk mendapatkan umpan balik tentang kondisi di luar perusahaan. Demikianlah resume kedua tugas yang saya berikan mengenai rekrutmen sumber daya manusia dan seleksi sumber daya manusia. Terima kasih, selamat malam untuk kita semua.